Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya rindu untuk berbagi apa yang menjadi pesan Tuhan buat saya dan saudara di awal bulan Oktober ini. Karena sebagai orang percaya, saya yakin bahwa semua kita mau kehidupan kita di dalam seluruh aspek. Di bulan Oktober ini, kita mengalami peningkatan lagi. Di bulan yang baru ini, kita semakin maju. Di bulan yang baru ini, kita semakin naik dan tidak turun. Di bulan yang baru ini, kita alami keberhasilan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang saya percaya berharap untuk gagal di bulan ini. Amin. Tidak ada di antara kita yang berharap untuk alami kemunduran. Dalam semua aspek kehidupan kita, Tuhan mau agar kita alami progres di bulan Oktober ini. Katakan amin. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Agar kita tetap maju dan kita menghasilkan banyak buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Apa pesan Tuhan buat saya dan saudara? Sebelum kita melihat poin-poin yang saya mau share malam hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan saya dan saudara, dan Tuhan menempatkan kita di dalam waktu. Sama-sama katakan waktu. Waktu yang ada dalam hidup kita, masa yang kita nikmati sebagai manusia dan sebagai orang percaya, ini adalah pemberian Tuhan. Katakan lagi, waktu adalah pemberian Tuhan. Hari ini kita sampai di 2 Oktober 2022. Kita sudah menyelesaikan sebuah bulan dari 12 bulan yang ada. Kita sudah menyelesaikan, Bapak Ibu Saudara, 9 bulan. Ya kan? Dari Januari sampai September kemarin. Dan waktu ini akan terus berjalan. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan kehendaki kita sebagai orang percaya bersikap di dalam waktu yang ada ini? Kalau kita bisa mempergunakan waktu yang ada dengan baik, maka percayalah, berkat yang dari Tuhan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan baik, saya percaya kehidupan kita tidak akan semakin turun, kehidupan kita akan semakin naik dan mempermuliakan Tuhan. Musa katakan bahwa umur kami, masa hidup kami 70 tahun. Jikalau kami kuat 80 tahun. Ya, ditambah dengan obat-obatan sedikit, mungkin obat tradisional, ya kan, treatment bisa tembus 90, bahkan ada yang sampai 100. Ada yang lebih lagi. Bagaimana kita harus bersikap terhadap waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Saya ingat ayat firman Tuhan di dalam catatan atau tulisan dari Rasul Paulus. Paulus katakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Katakan amin. Ada 3 poin yang saya mau share buat setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saudara catat ini. Yang pertama, kalau kita mau maju di bulan Oktober, kalau kita mau mendengar pesan Tuhan bagi kita, yang pertama catat ini. Miliki sikap yang benar terhadap masa lalu kita. Apa yang pertama? Milikilah sikap yang benar terhadap masa lalu kita. Apa maksudnya ini? Semua kita punya masa lalu. Tetapi hanya orang-orang yang bisa menang atas masa lalu mereka yang akan melihat pemakaian Tuhan luar biasa dalam hidup mereka. Apa sikap yang tepat yang harus kita miliki terhadap masa lalu atau past kita? Kalau kita mau diberkati di bulan Oktober ini, lepaskan
apa yang sudah lewat. Lepaskan masa lalu kita yang buruk. Lepaskan sikap-sikap yang salah yang menahan kita untuk maju. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada trauma, mungkin ada kekecewaan, kebencian, kepahitan yang terjadi di masa lalu kita. Dan itu masih kita simpan di dalam hati kita sampai hari ini. Saudara, kalau kita tetap hidup di dalam masa lalu, kita tidak akan pernah maju. Amin. Banyak orang yang secara fisik sudah ada di 2 Oktober 2022. Tapi hati, pikiran, jiwa mereka masih ketinggalan di bulan September. Hati mereka masih ada di tahun 2021. Karena apa? Guilt. Ada rasa bersalah yang terus mencuri damai sejahtera di hati mereka. Ada kepahitan yang mereka simpan. Ada kebencian yang awalnya berasal dari amarah. Sama-sama bilang amarah. Awalnya hanya amarah. Kita kecewa lalu kita marah. Tapi sampai matahari terbenam, amarah itu tidak kita selesaikan. Kita tidak lepaskan pengampunan. Maka itu berubah menjadi akar pahit. Saudara benci dengan mungkin mertuamu. Saudara kepahitan dengan orang tuamu. Engkau kepahitan dengan anakmu. Kalau kita mau menang, kita harus lepaskan masa lalu kita. Amin. Kalau punya kepahitan, mari taat firman Tuhan. Lepaskan pengampunan. Mungkin di antara kita punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang buruk. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak bisa ubah lagi masa lalu kita. Kalau kita tetap hidup di dalam rasa bersalah, kita tetap menyesali apa yang kita perbuat bertahun-tahun yang lalu. Dan kita izinkan iblis terus menahan kita dengan hal-hal negatif ini, kita tidak akan pernah bertumbuh. Amin. Makanya Tuhan mau apa? Kita mengerti apa firman Tuhan. Masa lalu kita mungkin gelap. Tapi dengar baik, hari ini Tuhan sudah mengampuni setiap dosa dan salah kita. Tuhan mengasihi engkau. Let go. Apa yang sudah lewat, lepaskan semua itu. Saat kita berani melepaskan, baru kita akan menerima hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Amin. Segelap, sehancur, serusak apapun keadaanmu di masa lalumu, hari ini kalau engkau datang kepada Tuhan, mari imani janji firman Tuhan. Tuhan katakan, sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, Tuhan sanggup buat putih seperti apa? Salju. Sekalipun dosa kita merah seperti kesumba, kain kesumba, Tuhan sanggup membuat putih seperti apa? Bulu domba. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Kita memang orang berdosa. Kita pernah hancur. Tapi kita bersyukur. Kita sudah dibenarkan di dalam darah Yesus. Amin. Kita dulu terbuang. Kita dulu layak alami maut. Tapi kita bersyukur. Tuhan sudah menguduskan. Dia sudah menyucikan saya dan saudara dengan darahnya yang kudus. Sehingga sekarang kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Kita bisa berkata, hari ini tidak ada lagi penghukuman bagi setiap mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing untuk membaca ayat ini. Filipi 3 ayat 7 dan ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Pada hitungan yang ketiga bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Katakan amin. Paulus bilang seperti ini.
Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus jelaskan CV-nya. Iya kan? Lahir dari keturunan Yahudi, disunat, apalagi dididik, punya pengetahuan tentang hukum Taurat, pengajar orang Israel. Paulus memiliki masa lalu yang wow di mata orang Yahudi hari itu. Dia orang yang luar biasa. Dia bukan orang biasa-biasa. Kalau sekarang Paulus ibarat mungkin doktor teologi ya. Seorang yang berpengetahuan. Seorang yang kompeten. Tapi semua itu, kehebatannya di dalam agama Yahudi, di luar Kristus. Paulus katakan, semuanya adalah kerugian. Semua kuanggap rugi. Sama-sama bilang rugi. Bukan rugi ikut live ya. Rugi. Kalau kita pertahankan masa lalu kita, kehebatan kita yang dulu. Lalu dia lanjutkan seperti apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Pengenalan ini dari bahasa Yunani, gnostos. Pengenalan berdasarkan data dan pengetahuan. Pengenalan akan Kristus Yesus itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena siapa? Oleh karena Yesus. Paulus melepaskan semuanya ini. Pencapaian-pencapaiannya sebagai pemimpin atau pengajar agama Yahudi dulu. Statusnya yang hebat sebagai orang Farisi. Mungkin kehormatannya juga. Semuanya itu dia lepaskan. Dan dia menganggapnya sebagai sampah. Salah satunya ini. Self-righteousness. Kebenaran diri sendiri. Ini roh yang membuat orang-orang Yahudi menolak Yesus. Karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Masa hanya percaya kepada nama Yesus, beriman lalu kita diselamatkan. Orang Yahudi, mereka yang tidak mengerti rencana Tuhan, mereka anti dengan ini. Karena mereka mau tetap lakukan hukum Taurat. Mereka mau tetap taat pada hukum Taurat. Padahal Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Kebenaran diri sendiri yang ada dalam hidup Paulus, dia buang, dilepaskan, dan dikatakan itu adalah sampah. Apa? Sampah. Dalam bahasa asli, sampah ini, kalau kita perhatikan, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dung. Apa? Dung. Atau kotoran. Kehebatannya di masa lalu, pencapaian-pencapaiannya, semuanya yang ada dalam hidupnya di luar Kristus, itu adalah kotoran bagi Paulus. Amin. Karena apa? Dia merasa dan dia percaya Kristus lebih mulia dari semuanya. Bahkan pengenalan akan Kristus lebih mulia akan semuanya. Apalagi pelayanan buat Kristus. Amin. Apalagi penderitaan buat Kristus. Paulus yang sudah diubahkan mengerti tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Miliki sikap yang benar terhadap masa lalu. Apa artinya ini? Artinya juga adalah, mari kita lepaskan semua pencapaian-pencapaian kita. Kebanggaan-kebanggaan kita. Apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Jangan kita pertahankan. Jangan itu menjadi alasan untuk kita nyaman dan berbangga pada hari ini. Dulu saya hebat. Dulu saya melayani. Dulu saya memberi dengan luar biasa. Dulu saya setia di dalam pengiringan dengan Tuhan. Itu dulu. Hari ini, mulailah dengan fresh start. Mulailah dengan kerendahan hati. Aku belum melakukan apa-apa Tuhan. Kalau kita pertahankan kemenangan, prestasi pencapaian kita di masa lalu, kita akan tergoda untuk sombong. Apa? Menjadi sombong. Karena kita merasa, oh aku sudah melakukan. Aku sudah sampai di level ini. Arogan, jadi sombong, tinggi hati. Saya pernah ngobrol dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini bertanya tentang, karena waktu itu kami pergi ke sebuah desa untuk melayani. Lalu saya bertemu dengan hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini berkata,
Dia bertanya kepada kami, mau pergi kemana? Pelayanan di mana? Lalu saya sebutkan jadwal kami melayani desa ini. Kami pergi ke pedalaman. Karena ditanya. Lalu pendeta ini katakan begini, dulu saya ke sana. Saya sudah pernah khotbah di situ. Kemana lagi di desa ini? Oh, saya sudah pernah ke situ. Dulu saya sudah KKR di situ. Ya kan? Kemana lagi? Pergi ke kampung ini. Oh, dulu. Banyak orang bertobat. Saya berkhotbah di situ. Dulu. Seperti tidak mau kalah. Kalau kami melayani di desa ini, pendeta ini, saya dulu di situ, saya juga. Saya dulu. Itu dulu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hari ini? Jangan sampai dulu kita dipakai Tuhan luar biasa, tetapi hari ini pengurapan itu sudah hilang. Hari ini kita jauh berbeda dengan keadaan kita 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Miliki sikap yang benar terhadap masa lalu kita. Lepaskan setiap pencapaian-pencapaian, kebanggaan-kebanggaan yang kita miliki, apa yang ada di masa lalu kita, belajar untuk tetap rendah hati. Bicara soal masa lalu ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya juga punya masa lalu yang buruk. Saya sendiri, tapi saudara yang ikut live, tentu masa lalunya sempurna semua. Betul begitu? Belum tentu. Kita semua punya masa lalu. Tapi kalau kita mau tetap maju, kita harus belajar. Punya sikap yang benar terhadap masa lalu kita. Berulang kali, iblis berusaha untuk mengingatkan saya tentang kegagalan saya, tentang kelemahan saya di masa lalu. Intimidasi terus datang. Tapi saya mau berjuang. Ini tidak mudah. Harus berjuang. Sama-sama bilang harus berjuang. Untuk maju kita tidak bisa nyaman, tidak bisa biasa-biasa saja. Kita ada dalam medan pertempuran. Amin. Karena itu kita harus berjuang. Untuk apa? Tetap menang. Berjuang. Untuk apa? Jangan kalah dengan intimidasi iblis. Tapi kita belajar dari Paulus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Baca ayat ini. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Apa kata firman Tuhan? 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Paulus tahu diri, dia belum sempurna. Tapi dia punya tekad oleh pertolongan Roh Kudus. Dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dulu penganiaya orang Kristen. Penganiaya pengikut jalan Tuhan. Dulu oposisi dari gereja. Tapi sesudah dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Sesudah saudara ikut live malam hari ini. Sesudah saudara dilawat oleh kasih karunia Tuhan. Kita lupakan apa yang telah di belakang kita. Kegagalan kita di bulan September. Kekurangan kita di bulan Agustus. Let go. Kita lepaskan. Dan sebaliknya. Paulus katakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara catat ini. Fokuslah kepada apa yang Tuhan persiapkan untuk kita. Saya percaya di bulan Oktober ini, bahkan di bulan-bulan yang akan datang, ada lebih banyak lagi berkat yang Tuhan persiapkan. Ada banyak pintu yang akan Tuhan buka. Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau bawa kita naik semakin tinggi lagi. Kuncinya apa? Mari lepaskan apa yang sudah lewat. Apa masa lalu kita. Amin. Ya bukan berarti kita lupakan semua masa lalu kita. Masa lalu
Khususnya kalau kita melakukan kesalahan di masa lalu kita dan kita alami hal buruk, jadikan itu sebuah pembelajaran, pengalaman, agar kita tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin di bulan September, engkau patah hati, putus cinta, pacarmu yang kau cintai, namanya siapa? Lamber mungkin. Siapa? Lamber meninggalkan engkau, gadis muda, anak youth yang dikasihi Tuhan. Lupakan itu. Jangan tetap hidup di dalam kegalauan setiap hari. Amin. Kalau laki-laki, kalau mungkin pacarmu yang kau cintai meninggalkan kau waktu sedang sayang-sayangnya. Sedang apa? Sayang-sayangnya. Makanya ada kalimat seperti ini. Sehat itu mahal. Apa? Sehat itu mahal. Tapi yang lebih mahal itu sakit. Treatment, bayar obat, lebih mahal lagi. Tapi yang jauh lebih mahal dan lebih menyakitkan adalah ketika kita disakiti waktu sedang sehat-sehatnya. Itu lebih menyakitkan, ya kan? Tapi tidak apa-apa. Lepaskan masa lalu kita. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa di hari-hari yang akan datang. Paulus katakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, catat ini. Apa pesan Tuhan buat kita di awal bulan Oktober ini? Yang kedua, jangan khawatir akan masa depan. Supaya lebih keren pakai bahasa Inggris sedikit. Saudara bisa tulis juga di buku catatan. Don't worry about your future. Jangan khawatir akan masa depan kita. Tuhan larang murid-muridnya di dalam Matius pasal 6 supaya jangan khawatir. Janganlah khawatir akan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Umumnya kita khawatir tentang hal-hal jasmani ini, kebutuhan kita, keperluan kita. Yesus katakan apa? Bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah mencari semua hal ini. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan hal-hal ini. Amin. Bapa kita tahu. Jangan khawatir. Kalau engkau mau maju di bulan Oktober, kalau engkau mau lihat berkat Tuhan luar biasa dinyatakan, jangan khawatir. Kenapa Yesus larang? Kita tidak boleh khawatir. Karena kekhawatiran tidak pernah menambah apapun dalam kehidupan kita. Kekhawatiran tidak menambah bahkan sehasta pun. Apa? Sehasta pun dalam kehidupan kita. Justru yang ada, kekhawatiran membuat fisik kita lemah. Sukacita kita hilang. Semangat kita bekerja menurun. Penampilan kita tidak prima. Dan juga berdampak. Itu seperti mata rantai. Terus berakibat bahkan nanti sampai kepada kesehatan jasmani kita. Jangan khawatir akan apapun juga. Kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Karena apa? Waktu kita khawatir, Bapak Ibu Saudara, kita memikirkan, kita fokus kepada hal-hal yang belum terjadi. Amin. Kita lihat situasi hari-hari ini. Harga minyak yang naik. Saya ikuti di berita. Katanya turun lagi. Nah, kita berdoa. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik terjadi buat Indonesia. Inflasi terjadi. Harga serba naik. Bisa buat kita khawatir. Karena harga naik, gaji tetap. Iya kan? Pemasukan. Bahkan ada beberapa yang berkurang, bukan meningkat. Kita bisa khawatir, takut. Jangan-jangan bulan depan stok kehabisan. Jangan-jangan tahun depan kami bangkrut. Mulai takut. Apalagi ancaman krisis yang bisa terjadi di hari-hari depan kita membuat kita takut. Virus COVID-19 belum selesai. Sakit penyakit yang ada di tubuh kita bisa membuat kita takut. Masalah dalam keluarga kita, masalah pendidikan kita bisa membuat kita khawatir.
Kalau kita lihat dalam Matius 6, Yesus memberikan kita petunjuk. Apa yang harus kita buat waktu kita khawatir, supaya kita jangan khawatir. Apa? Matius 6 ayat 33 sampai 34. Yesus teruskan seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Daripada khawatir, lebih baik cari dahulu kerajaan Allah. Apa artinya? Cari tahu kehendak Tuhan. Sudah tahu kehendak Tuhan, taati firman Tuhan. Banyak berdoa. Sama-sama katakan, saya mau cari kerajaan Allah. Banyak baca firman. Renungkan firman. Sama-sama bilang renungkan firman. Karena waktu kita merenungkan firman, kita sedang melakukan kebalikan dari khawatir. Kalau khawatir, kita fokus kepada apa yang belum tentu terjadi, hal negatif. Tapi kalau kita merenungkan firman, kita fokus kepada firman Allah yang kekal, yang tetap, yang tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga. Saat kita perkatakan firman Allah, waktu renungkan firman Allah, mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saat mulai khawatir, mulai takut, menyembah Tuhan. Dengar lagu rohani. Ya kan? Fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan buat kita. Kita tidak akan khawatir lagi. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran hanya membuat kita semakin lemah dan membuat kita semakin jauh dari rencana Tuhan. Ganti kekhawatiran dengan iman kepada Yesus. Ganti ketakutan dengan percaya penuh kepada janji firman Tuhan. Jangan ikuti teladan dari bangsa Israel. Perbuatan bangsa Israel dalam Bilangan 13:14. Waktu mereka sudah siap masuk tanah perjanjian, mereka bukan fokus kepada firman Allah, mereka bukan fokus kepada kuasa Tuhan yang hebat, yang sanggup buat mereka menang, tapi mereka fokus kepada musuh yang ada di tanah perjanjian. Raksasa-raksasa, mereka lihat diri mereka seperti belalang. Waktu kita fokus pada masalah, kita akan mengecilkan kekuatan kita sendiri. Waktu kita fokus kepada masalah, kita menjadi takut, dan kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Kita menghina Tuhan. Masalah akan tetap ada. Tantangan akan semakin besar di bulan Oktober. Tapi kita tahu bersama dengan Tuhan, kalau kita berjalan dengan Yesus, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, yang ajaib. Haleluya, haleluya. Jangan khawatir. Ibu-ibu, suamimu mungkin naik pangkat, semakin sibuk. Pulangnya sampai larut malam. Mulai pikiran traveling kan kemana-mana. Wah, kenapa suami saya pulangnya sampai malam? Terus telepon lambat diangkat. WA centang 2 tidak dibaca. Jangan-jangan dia sudah selingkuh di kantor. Bu, jangan khawatir. Amin. Doakan suamimu. Sambil juga lakukan bagianmu sebagai ibu, sebagai istri. Dengan baik. Itu belum tentu terjadi. Daripada khawatir, doakan dia. Support dia. Amin. Tapi saya juga tidak mengajar ibu-ibu di sini supaya saya percaya suami saya, Pak Pendeta katakan jangan khawatir. Jadi saya biarkan suami saya mengantar pulang rekan kerjanya, teman kerjanya yang perempuan di mobil berdoaan sendiri. Ini bukan iman, Bu. Ini namanya kebodohan. Ya kan? Kita pakai hikmat juga.
Tapi poin saya di sini adalah jangan khawatir. Karena apa? Krisis boleh terjadi. Sakit penyakit kita mungkin belum sembuh. Tapi ingat ini. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan kita ada dalam kendali Yesus. Katakan haleluya. Masa depan kita tidak ditentukan oleh apa jabatan kita hari ini. Masa depan kita tidak ditentukan oleh berapa banyak tabungan di rekening kita hari ini. Masa depan kita juga tidak ditentukan dari seberapa terkenal kita. Tapi kalau kita punya Yesus, kita akan lihat. Dia akan mencukupkan setiap keperluan kita. Dia berikan kita damai sejahtera. Dia berikan kita ketenangan. Katakan amin. Dan ini yang saya alami, berulang kali saya saksikan melalui live seperti ini. Di tengah-tengah pandemi, ketika ekonomi melemah, pelayanan-pelayanan on-site ditiadakan, ibadah-ibadah dilakukan secara online. Ketika banyak orang yang di luar sana mengalami krisis, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan saya bersama keluarga. Tuhan buka pintu berkat. Bahkan dari sumber-sumber yang belum pernah kami pikirkan sebelumnya. Karena saya percaya, biar di Israel boleh terjadi kelaparan, seluruh Israel boleh kelaparan karena kekeringan yang Tuhan izinkan. 1 Raja-Raja 17, 18. Tapi Elia, Tuhan tetap pelihara. Tuhan bawa Elia ke tepi sungai Kerit. Dia minum air dari sungai Kerit. Dan dia makan dari burung gagak. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memberkati kita. Dengan cara-cara yang di luar nalar berpikir kita. Di luar logika kita. Kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang ketiga, bagian terakhir. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Yang pertama tadi apa? Miliki sikap yang benar terhadap masa lalu. Yang kedua, jangan khawatir akan masa depan kita. Yang ketiga, catat ini. Hiduplah pada hari ini. Hidupilah saat ini. Live in the present. Jangan hidup di masa lalu. Apa artinya? Jangan tetap simpan kekecewaan, penyesalan yang ada karena masa lalu kita sampai hari ini. Dan jangan juga hidup di masa depan. Jangan takutkan, jangan khawatirkan masa depan kita. Hidup pada hari ini. Amin. Dalam Lukas pasal 10, kita lihat ayat-ayat terakhir. Ayat 41 dan ayat 42. Lukas 10, ayat 41 dan ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita tahu cerita ini. Waktu Yesus datang ke rumah Maria, Marta, Lazarus hari itu. Maria memilih untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Marta sibuk. Siap semuanya. Iya kan? Dia pakai aplikasi ojek online. Order food. Makanan. Untuk dibawa ke rumah. Piring, gelas yang terbaik dipersiapkan buat Yesus. Luar biasa. Sikap Marta tidak salah. Katakan Marta tidak salah. Karena ini adalah budaya orang-orang Timur Tengah pada umumnya hari itu. Bahkan sampai kita juga orang Indonesia. Ini biasa. Kalau ada tamu datang. Lalu ibu, anak-anak gadis, anak perempuan. Sibuk-sibuk menyambut tamu. Mempersiapkan makanan minuman buat tamu. Ini biasa. Ya kan? Tetapi hari itu Marta miss. Karena yang datang di rumah mereka bukan tamu biasa. Bukan orang biasa.
Amin. Yang datang hari itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Marta khawatir. Marta yang khawatir, yang sibuk, endingnya apa? Dia menyalahkan Maria, dia menyalahkan Tuhan dan Maria sekaligus. Dia katakan, Tuhan, apakah engkau tidak peduli saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Ayat 40 itu. Waktu kita khawatir, sikap kita akan melukai orang di sekeliling kita. Waktu kita terlalu terburu-buru dan tidak tenang, kehidupan kita akan jadi, Bapak Ibu Saudara, batu sandungan buat mereka yang ada di dekat kita. Yesus bilang begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir di sini dari bahasa Yunani, merimnao. Worry. Merimnao. Ini memiliki pengertian ditarik dari berbagai sisi, ditarik dari banyak arah. Dia tidak bisa fokus pada satu yang penting, dan karena pikirannya yang khawatir, yang sibuk dengan memikirkan banyak hal, membuat dia tidak tenang. Dia berbuat salah. Amin. Lihat ini. Tuhan tidak mau kita khawatir. Tuhan tidak mau. Makanya ayat yang tadi kita baca. Kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Tuhan mau fokus saja pada satu yang perlu. Sama-sama katakan satu yang perlu. Live in the present. Kalau saat ini saudara ikut live, dengar firman Tuhan. Fokus dengar firman. Mengerti firman Tuhan. Lakukan firman. Jangan saudara ikut live sambil ngobrol, sambil gosip, sambil buka TikTok dan lain-lain. Jangan, fokus dengar firman. Amin. Waktu menyembah Tuhan, fokus dalam penyembahan. Satu saja yang perlu. Persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Fokus. Kalau di rumah, mari fokus dengan keluarga kita. Nikmati waktu dengan keluarga kita. Ada buat mereka. Ada buat suamimu. Ada buat istrimu. Ada buat anak-anakmu. Jangan fisikmu di rumah. Tapi hati pikiranmu ketinggalan di warungmu. Hati pikiranmu ada di kantormu. Khawatir besok Senin ada proyek ini. Ada schedule ini. Itu besok. Hari ini. Mari. Live in the present. Satu saja yang perlu, yang harus kita buat. Dan Maria memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Saat Yesus ada di tengah-tengah mereka, Maria mau duduk mendengarkan apa yang Yesus katakan. Kita tidak akan pernah berbuat salah kalau kita utamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Amin. Catat ini. Kita tidak akan mungkin salah kalau kita utamakan Tuhan. Waktu kita utamakan Tuhan, ada wisdom, ada hikmat, ada kekuatan, ada berkat yang akan Tuhan nyatakan. Mazmur 118 ayat 24. Ayat terakhir. Saya bacakan buat setiap kita. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Kalau kita hidup pada hari ini artinya apa? Mari kita syukuri berkat Tuhan yang kita nikmati sampai hari ini. Kita bisa ada di 2 Oktober 2022 karena kemurahan Tuhan. Hari ini kalau kita punya pekerjaan, itu karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kalau kita punya pasangan, suami, istri, pasangan kita tidak sempurna. Tapi belajar untuk mensyukuri keberadaan mereka. Hari ini kita punya keluarga, anak, mungkin cucu. Kita punya orang tua. Syukuri keluarga kita. Engkau yang sekolah. Engkau diberikan berkat untuk bisa melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, syukuri, ini adalah berkat Tuhan. Mengucap syukur adalah kunci dari damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Amin. Karena apa? Kebahagiaan sejati bukan tentang kita memiliki semuanya atau kita punya banyak. Tidak. Tapi kebahagiaan sejati adalah waktu kita bisa belajar mengucap syukur dengan apa yang kita miliki hari ini, meskipun kecil. Tapi kita tahu itu adalah pemberian Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lakukan 3 poin ini. Miliki sikap yang benar terhadap masa lalu kita. Lepaskan kekecewaan, kepahitan, hal-hal yang buruk yang menahan kita, yang membuat kita tetap ada di dalam penyesalan. Yang kedua, jangan khawatir akan masa depan kita. Karena kita tahu Tuhan yang pegang kendali atas seluruh hidup kita, atas keluarga kita. Dan yang ketiga, hiduplah pada hari ini. Live in the present. Saya berdoa di bulan Oktober ini, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, apapun tugas tanggung jawab kita, kita menerima berkat-berkat yang hebat dari Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Mari angkat tangan kanan saudara. Walaupun melalui live seperti ini, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Dia Allah Maha Hadir. Dia Allah yang sangat mengasihi engkau. Kalau engkau hari ini tertekan, kalau engkau hari ini dilukai, kalau engkau memiliki masalah, beban yang berat, pergumulan, dan engkau seakan-akan ingin putus asa, menyerah, terlalu berat, Tuhan, saya tidak bisa lagi. Berdoa bersama-sama. Mari datang apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kita. Amin. Tuhan ingin memberkati kita dengan lebih luar biasa. Mari angkat tangan kanan saudara. Kita serahkan setiap kekhawatiran, pergumulan, beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Agar bulan ini kita lihat kemuliaan dari Tuhan yang lebih besar lagi nyata di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Saat malam hari ini, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan renungan firman. Tetapi kami percaya, kami punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Tuhan yang sanggup bekerja, bukan hanya memberikan kami firman kekuatan, tapi Engkau juga mengubah kehidupan kami. Engkau juga melakukan mujizat yang hebat di tengah-tengah setiap keadaan dan penderitaan kami hari-hari ini. Karena itu ya Bapa, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu dengan keadaan, situasi hidup, pergumulan yang berbeda-beda. Tapi kami percaya Tuhan Maha Tahu. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan pekerjaan, pelayanan kami, bisnis usaha dagang kami. Kami serahkan kesehatan kami. Kami serahkan rencana-rencana kami sepanjang bulan Oktober ini. Kami serahkan semua yang ada dalam kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya saat kami berjalan mengandalkan Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan hebat. Terima kasih ya Tuhan. Tanamkan firman Tuhan ini. Tanamkan ayat-ayat, poin demi poin ini. 3 poin. Tidak mau kami lupakan. Poin-poin ini menjadi pengalaman hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang merdeka, kuat, menang, dan berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Kalau ada jemaat-Mu yang sakit, yang lemah hari ini, saudara yang sakit, letakkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Percaya urapan kesembuhan dari Tuhan mengalir. Malam hari ini juga, kami percaya oleh kuasa darah dan kuasa bilur-bilur Yesus, kami terima kesembuhan yang ajaib itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun lewat live ini, tapi Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menyembuhkan kami. Dari ujung kepala sampai kaki. Setiap sakit penyakit kami kecil di mata Tuhan. Sakit penyakit kami besar
kronis. Tapi kami tahu kuasa Tuhan Yesus Kristus jauh lebih besar dari setiap sakit penyakit kami. Dan kami terima mujizat kesembuhan itu terjadi in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang ikut secara live maupun mereka yang mengikuti rekamannya. Siapapun mereka, apapun pekerjaan mereka. Para guru, para ASN, polisi, dokter, perawat, hakim, jaksa, pengacara, pebisnis, nelayan, petani ya Tuhan, gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta, semua jemaatmu yang berbeda-beda dan yang juga ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami percaya berkat yang hebat itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Bulan Oktober ini kami melihat kemenangan yang Tuhan nyatakan. Kami melihat kesembuhan terjadi. Kami melihat berkat-berkat nyata dalam hidup kami bersama keluarga. Terima kasih Tuhan. Mari angkat dua tangan saudara. Kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa. Kasih karunia Yesus Kristus. Kuasa persekutuan Allah Roh Kudus. Berkat di dalam Ulangan 28. Menjadi bagian kami saat malam ini besok. Bahkan kekal untuk selama-lamanya. Kami terima berkat yang istimewa ini. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.